Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Irveldi. Kebetulan video ini sengaja saya tujukan untuk Pak Nadiem Makarim sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan saya adalah salah satu rakyat Indonesia yang merupakan salah satu dari jutaan rakyat Indonesia yang anak-anaknya sedang bersekolah. Saya merupakan salah satu orang tua dari jutaan rakyat Indonesia yang anaknya sedang mengenyam pendidikan. Sebagaimana kita tahu, saat ini kita sama-sama di tengah suasana pandemi dan banyak hal yang menjadi imbas negatif terhadap situasi ini. Salah satunya di dunia pendidikan. Dan yang disikapi oleh Kemendikbud atau pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini, di mana ditetapkan mekanisme pembelajaran dengan jarak jauh, yaitu sistem online. Saya tidak akan mempersoalkan sistem online ini karena memang secara logika, suka atau tidak suka, kondisi itulah yang memang menjadi pilihan. Walaupun dalam kondisi keterpaksaan, tapi itulah pilihan satu-satunya karena sementara dianggap tidak ada cara lain untuk dapat memenuhi proses pembelajaran ini. Namun cukup banyak, tidak sedikit masyarakat dan rakyat yang mempertanyakan efektivitas cara pembelajaran online ini, termasuk saya sendiri. Kalau dari saya mungkin lebih mengedepankan sisi unsur ikatan psikologis, ikatan batin anak-anak terhadap kondisi sekolah, di mana pembelajaran cara online ini betul-betul anak-anak seperti putus hubungan dengan suasana persekolahan dan apa impactnya terhadap suasana psikologi anak-anak. Itu yang mungkin lebih merisaukan saya dalam hal ini. Karena kita sama-sama tahu pandemi ini jelas tidak tahu kapan akan berakhirnya. Bisa hitungan tahun, bisa hitungan belasan tahun atau puluhan tahun. Akan selama itukah anak-anak kita putus hubungan fisik dengan sekolah? Nah, itu yang menurut saya harusnya menjadi tanda tanya besar. Saya ingin menyampaikan usulan kepada Kemendikbud, Pak Nadiem Makarim, bagaimana kalau ditetapkan metode seperti ini? Tetap jalan online ini tetap dilaksanakan, namun ada hari-hari tertentu anak-anak dapat bersekolah. Kita sama-sama tahu hari kerja itu ada 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 hari. Dimana kalau perlu dibikin metode, ada 1 hari khusus sebagian anak bersekolah dan sebagian yang lain tetap mengikuti pelajaran dengan cara online. Kalau dibagi 5, berarti hanya 20% sehari yang datang. Jadi kira-kira kalau dalam satu kelas ada 40 anak, berarti 1 hari yang datang adalah 8 orang. Dan yang lain, yang 42 orang lain, tetap di rumah belajar secara online. Jadi setiap hari berganti, ada 8 anak atau ada 20% anak yang datang ke sekolah. Mereka tatap muka, ya jelas pasti mengikuti protokol kesehatan, duduknya pun berjauhan, pasti otomatis jaga jaraknya itu akan efektif. Karena ya jumlah yang datang hanya 20%. Nah, mekanisme ini yang saya akan usulkan kepada Kemendikbud supaya cara online tetap jalan, tetapi ada ikatan fisik yang dibangun walaupun hanya dalam durasi yang pendek. Jadi saya ulang lagi, intinya adalah saya memberi usulan bahwa dalam 5 hari kerja ditetapkan, misalnya hari Senin anak nomor 1 sampai nomor 8 datang, yang nomor 9 sampai nomor 40 di rumah. Begitu seterusnya setiap hari berganti. Jadi setiap hari ada 8 anak yang datang, atau 20% yang datang, yang 80%-nya lagi di rumah. Pembelajarannya sama. Pada saat pembelajaran di hari tersebut, guru mengajarkan, yang anak yang datang mengikuti pelajaran secara langsung tatap muka, yang selebihnya secara online. Jadi bersamaan paralel pembelajaran aktivitasnya dilakukan. Hal ini semata-mata ya karena supaya membangun bentuk tadi saya bilang, membangun adanya ikatan batin, ikatan psikologis anak-anak terhadap suasana sekolah. Jangan sampai mereka pesimis. Sekarang kita pun juga di rumah melihat anak kita kadang-kadang miris. Sepertinya mereka belajar di balik gadgetnya, handphone atau laptop atau apapun itu, tapi seperti main-main lah, seperti bercanda gitu. Jadi itu yang saya khawatirkan, menimbulkan efek buruk bahwa anak merasa seakan-akan tidak pernah sekolah. Mereka seakan-akan seperti sedang bermain game. Nah, jadi itulah usulan saya kepada Menteri, semoga bisa disikapi, bisa digodok. Nah, juga teman-teman yang lain yang mungkin menyaksikan tayangan ini barangkali
punya pendapat, silakan sampaikan di komentar apa pendapatnya, barangkali bisa digodok juga oleh Pak Menteri, Pak Nadiem, beserta tim dan jajarannya. Demikian, singkat aja, semoga bisa disikapi dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.